Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan jawab requestan atau pertanyaan dari teman-teman kita, entah itu di media sosial, di YouTube, atau Instagram, TikTok, dan Twitter, dan lain-lain. Nah, jadi banyak banget yang nanya, yang di kolom komentar juga, gue baru sempat bikin videonya. Jadi ada yang bilang, Hen, gue saat udah beli nih, kita udah beli kripto ya. Entah itu di aplikasi Pintu, aplikasi Peluang, aplikasi Binance ya, apapun itu aplikasinya ya. Nah, pas kita jual, kok nggak bisa gitu. Ada bacaan kayak limit atau apa ya, atau modal dan lain-lain ya. Tapi dalam bahasa Inggris kan, biasanya itu ada pemberitahuan dalam bahasa Inggris. Nah, itu kenapa? Biasanya penyebabnya apa? Nah, kali ini sebenarnya simple ya. Kalau kalian lihat coba-coba. Kalau di aplikasi Peluang kita ulik dulu modalnya. Kalau di aplikasi Peluang itu kan modal untuk beli koin kripto ya, aset kripto. Kalau nggak salah itu sekitar 5.000 ya. Ini ntar kalian cek sendiri, 5.000 rupiah minimalnya. Kalau deposit setara 50.000, 100.000 minimal ya untuk beli 5.000 itu di aplikasi Peluang, dan di aplikasi Pintu itu sekitar 11.000 ya, kalau nggak salah 11.000. Di aplikasi Indodax sama kayaknya ya, 11.000. Kayaknya sama deh, 11.000 apa 15, gue lupa. Pokoknya sekitar segitu. Dan kalau di Binance itu dia pakai USDT ya, sekitar berapa USDT juga gue lupa, pokoknya di antara itu. Kalau Binance karena gue jarang main spot di Binance, lebih ke futures. Nah, di sini yang paling kecil Peluang. Jadi kalau kalian main di Peluang beli 5.000, terus tiba-tiba kalian mau jual eh, kripto yang kalian beli, cita kalian beli Bitcoin atau ETH atau apapun itu XRP ya, kalian mau jual. Biasanya itu ya, ketika kalian jual pasti ada kayak bacaan account balance dan lain-lain deh yang nggak bisa kita jual. Nah, itu sepertinya kalian harus ngecek berapa total saat ini uang yang ada di kripto yang kalian mau jual. Contohnya gini, kita udah beli 5.000. Nah, kalian lihat tuh di dompetnya atau di iya di dompetnya. Kalian cek itu berapa rupiah. Kalau dia di bawah 5.000 rupiah, biasanya nggak bisa dijual, guys. Karena di Peluang itu ada bacaan. Beli dan jual itu harus minimal 5.000 dan kalau bisa di atas 5.000. Kalau beli 5.000 nggak apa-apa, 5.000 beli. Tapi kalau jual lebih sedikit, 5.000 atau 5.000, 6.000, jadi 7.000 atau 5.100, 5.300 karena ada biaya fee-nya. Jadi di situ kalau untuk kita jual beli nggak boleh di bawah 5.000 karena udah dikasih minimalnya ya. Dari sini kalian mudah paham, kalian cek sendiri. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, Hen, gue udah kayaknya nggak ada deh kayak gini. Hen, gue udah beli nih 5.000 terus naik tuh jadi 20.000 pas gue jual nggak bisa. Nah, itu cek lagi koin kripto kalian ada nggak. Kalian beli koin kripto di mana? Kalau kalian beli koin kripto di Bitcoin terus jualnya di ETH ya nggak bisa, guys. Nggak bisa karena nggak ada. Kecuali ada saldonya. Intinya kalau ada saldonya dan di atas minimal 5.000 itu bisa. Nah, terus itu kalau di Peluang. Nah, kalau di aplikasi Pintu itu modalnya itu kan minimal 11.000 untuk beli ya. Dan untuk jual pun harus 11.000. Kalau di bawah 11.000 nggak akan bisa, guys. Berarti itu udah di bawah standar dari peraturan pihak aplikasi Pintunya. Jadi bisa dilebihin dikit nih. Kalau kita beli kan bisa 11.000 ya minimal. Gue juga trading dimulai dari 11.000 kok. Dimulai dari 11.000 dan sampai sekarang 100.000, 200 ya kan. 300 ada sejuta juga. Nah, jadi kalian coba cek dulu koin kriptonya. Pas jual itu lebihin aja 11.000, 100, 200, 300. Masa kalian modal 11.000 mau untungnya dapatnya 100, 200 perak kan sayang ya. Mending pas udah dapat beberapa ribu, kalau bisa jadi 50.000, nah baru kalian jual. Di situ pasti bisa, pasti. Kalau nggak bisa berarti kalian nggak ada tuh aset atau nggak pernah beli di kripto tersebut ya. Kalian cek makanya di dompetnya. Jadi di aplikasi Peluang dan Pintu itu ada dompetnya biasa tuh, dompet tentang portofolio kita, kripto kita. Jadi eh, kita punya Bitcoin segini berapa rupiah ya kan, punya ETH sekitar 0,01 ETH atau berapa, ya rupiahnya juga berapa. Dan di situ juga ada kayak keuntungan sama modalnya. Jadi modalnya berapa nih kita beli dan sekarang udah untung berapa nih. Ceritanya contoh, kita beli di harga 10.000, 20.000.
Dan kita nanti di atasnya biasa tuh ada kayak diklik, kayak kalian klik tuh koin kripto yang kalian beli ya. Kita beli Bitcoin 20.000. Nah, di situ ada modal, riwayat modal sama keuntungannya. Keuntungan sama modal sih ditotalin. Jadi kalau kalian udah jumlahnya melebihi membeli saat di awal jadi 25.000, ya berarti kan udah untung. Itu di aplikasi Pintu. Di aplikasi Indodax gimana? Nah, di aplikasi Indodax ini gue lupa berapa minimal untuk kita beli kripto di situ. Apa 11.000 sama kayak aplikasi Pintu atau lebih? Kayaknya sama ya di aplikasi Pintu 11.000. Jadi kalian ralat aja dulu. Kalau salah kalian cek dulu. Karena gue udah jarang banget trading di minimal entah itu 5.000, 11.000 dulu di awal-awal pernah. Tapi karena di sini step by step gue ngajarin jadi 20.000, 30, 40, 50, 60. Nah, di situ juga sama sebenarnya sama kayak di aplikasi Pintu. Kalau kalian nggak bisa jual, berarti modal atau total rupiah yang ada di aset kripto tersebut kurang atau di bawah harga standarnya 11.000 ya. Kalau lebih pasti bisa, pasti kok bisa. Gue selama ini nggak ada kendala, paling kendalanya dulu di awal-awal kayak baru belum tahu, gue coba-coba ya kan, gue praktek semua tuh, gue beli dan ternyata kita nggak bisa kalau kita jual di harga standarnya atau di harga minimalnya lah ya untuk aset kripto ya. Kalau forex tuh ada juga, dan di Binance juga ada, juga di Binance juga ada. Dia itu lebih ke bahasa ada standarnya, jadi dia dikasih tahu harus segini nih pembeliannya, kalau nggak segini nggak akan bisa ada ya. Di spot sih, lebih ke spot sama future itu jarang karena modalnya agak lebih besarin kalau spot. Tapi gue jarang banget ya trading di crypto spot aplikasi Binance karena kan udah ada kayak peluang, udah ada Pintu yang resmi ya di Indonesia. Habis itu ada Indodax ya kan. Jadi tiga itu menurut gue cukup. Jadi tinggal pilih aja nih mana yang lebih cocok. Tergantung fee-nya juga. Apa kalian mau fee kecil ya pilih peluang Pintu, mau fee yang besar ada Indodax ya. Itu semuanya udah lengkap di situ semua. Nah, jadi dari sini ketika kalian coba belajar open posisi itu benar-benar harus dilihat dulu ya. Apakah benar fitur yang kalian klik ya pas lagi mau beli itu betul berapa modalnya, terus pakai limit order atau pakai instant order, itu harus dicek terus, harus dilihat ya. Nanti kalau kalian klik, asal klik ada yang nggak kebeli, ada yang error nggak bisa. Nah, jadi harus hati-hati. Tapi nanti kalau udah terbiasa, lama-lama tuh udah biasa aja, kayak klik-klik-klik aja, asal klik aja. Jadi udah kayak sekilas lah ya, sekilas untuk kalian coba membeli suatu aset kripto apapun itu. Oke? Jadi kalau kalian yang mau ada pertanyaan atau requestan tentang seputar investasi apapun itu, ya mau aset kripto, saham, forex, peer-to-peer lending, kalian bisa cek di playlist YouTube gua. Cek di playlist YouTube gua. Maksudnya bisa DM IG gua atau bisa di kolom komentar video ini. Nanti gua jawab dengan video. Kalau emang bener-bener pertanyaan kalian tuh jawabannya panjang ya, tapi kalau pendek gue langsung balas chat aja atau di DM. Oke, jadi kalau kalian yang mau belajar trading kripto, trading saham, trading forex, langsung cek di playlist YouTube gue, di situ udah ada semua cara mulai dari nol di aplikasi manapun ya. Itu ada semua di platform apapun, kalian bisa cek aja. Dan kalau kalian yang ketinggalan video bisa cek juga di playlist YouTube gue. Jadi gue sering banget setiap hari tuh selalu bikin tentang trading tentang investasi yang menghasilkan uang ya. Pokoknya seputar gimana cara kita menghasilkan uang dari internet. Oke, mungkin sampai sini aja. Kalau kalian yang mau masuk grup juga silakan DM IG gue, nanti gue kirim linknya ya, gratis. Di situ juga ada materi-materi bisa kalian akses, atau bisa klik link di bio profil media sosial gue. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gue, dan sampai jumpa lagi di next video.